Oke, kita bertemu kembali di pembelajaran transformasi geometri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dilatasi atau perbesaran. Oke, contoh ya. Jadi misalkan kita lihat ya, dari gambar A menjadi gambar B. Gambarnya diperbesar dengan faktor tertentu. Begitu juga dengan dari gambar B menjadi gambar C, ya, benda tersebut diperkecil dengan faktor tertentu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran atau skala suatu bangun geometri, tetapi tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Ya, dilatasi bisa berupa perbesaran atau pengecilan bangun tersebut. Nah, faktor skala atau dengan lambang faktor dilatasi K itu adalah jarak bayangan dari pusat dilatasi dibagi dengan jarak objek dari pusat dilatasi. Oke, kita lanjutkan. Dilatasi dapat dituliskan sebagai berikut. Ada dilatasi dengan pusat perbesarannya adalah titik O, yaitu titik 0,0. Jadi, bila dilakukan dilatasi dengan faktor skala K, maka akan diperoleh yang awalnya titik A adalah X, Y, maka faktor dilatasi O, K, O itu berarti titik pusatnya 0,0, dengan faktor dilatasi K, maka akan kita dapatkan Kx, Ky, gitu ya. Jadi inilah bayangan titik A-nya atau A aksen. Berikutnya, dilatasi dengan pusat PA, B, ya. Jadi, jika AX, Y didilatasikan dengan pusat PA, B dan faktor skala K, maka diperoleh bayangan dari A yaitu titik A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Ya, kita tuliskan sebagai titik A, X, Y didilatasikan dengan pusat titik P, yaitu koordinat A, B, dengan faktor dilatasi K akan menjadi A aksen, di mana koordinatnya menjadi K dikali X kurang A tambah A, K dikali Y minus B tambah B. Oke? Nah, kita lihat contoh dilatasi ya. Dari segitiga kecil menjadi segitiga besar di tengah ini. Terus menjadi segitiga yang lebih besar lagi di atas ya. Sifat-sifat dilatasi, ya, jika K lebih dari 1, maka bangun tersebut akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika K sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Jika faktor K di antara 0 sampai 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, jika min 1, ya, kurang dari K, kurang dari 0, maka bangun akan diperkecil, namun terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika K sama dengan min 1, maka bangun tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran, namun letaknya berlawanan arah, karena dia minus ya, terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Oke, jika K kurang dari min 1, contohnya min 2, min 3, min 4, dan seterusnya ya, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Oke, contoh ya. Sebuah segitiga ABC dengan titik A 1,2, B 2,3, dan C 3,1 dilatasi terhadap titik O, yaitu 0,0 dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik segitiga ABC. Ya.
Jadi kita gambar dulu titik-titik segitiganya. A yaitu 1,2 di sini ya. Terus B 2,3 ada di sini. Dan C adalah 3,1 ada di sini. Ya. Dengan faktor skala 2. Oke, kita lihat di sini. Titik A ya, 1,2 itu kita akan kalikan dengan 2. Jadi masing-masing kita kali 2 ya. 1 dikalikan 2 dapatnya 2. Gitu ya. Dan 2 dikalikan 2 dapatnya 4. Karena perbesarannya itu pengalinya 2. Nah, begitu juga titik B 2,3 akan kita dapatkan kali 2 yaitu 4,6. B aksennya. Dan C aksennya ya 2 dikali 3 dan 1 menjadi 6 dan 2. 3 kali 2, 6. 1 kali 2, 2. Ya, jadi ini bayangannya. Bayangan A yaitu A aksen. Ini B aksen. Ini C aksen gitu ya. Nah, kita dapatkan bayangannya. Bisa ya semuanya ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, nomor 2. Terhadap persegi ABCD dengan titik A ya, di sini titik A 3,2, B 4,2, C 4,3, dan D 3,3 dilatasi terhadap titik A dengan faktor skala minus 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik persegi ABCD. Oke, kalau dilatasi terhadap titik pusat tertentu, maka kita harus ingat rumusnya. Ya, ini rumusnya ya, Anda ingat. Oke. Nah, kita cari masing-masing. Jadi contoh A aksen ya, itu sama dengan K dikali X kurang A ditambah A untuk X-nya ya. Dan Y-nya adalah KY kurang B tambah B untuk Y aksennya. Maka kita hitung ya. K-nya adalah minus 2. Oke. X dikurang A. X-nya itu adalah 3. Ya. Terus dikurang dengan 3. Ya, jadi titik A itu 3,2. Itu juga berperan sebagai pusat A dan B ya. Ditambah dengan 3, K-nya adalah min 2. Y-nya adalah 2, dikurang 2, ditambah 2 ya. Jadi kita dapatkan nanti 0 ditambah 3, 3. Ya, 0 ditambah 2, 2. Tetap jadi ya. Oke, untuk B aksen, ya. Kita ulangi, K X min A tambah A, K Y minus B tambah B. Ya, sama dengan K-nya adalah minus 2, X min A ya, titik B adalah 4,2. Berarti X-nya 4, ya, nanti Y-nya 2, gitu ya. Oke, 4 dikurang A, A-nya tadi 3, ditambah dengan 3, K-nya minus 2, dikali Y kurang B, B-nya adalah 2, ditambah 2. Ya, jadinya minus 2 dikali 1, min 2, tambah 3, ya, minus 2 kali 0, 0, ditambah dengan 2. Ya, jadinya ini koordinatnya 1,2. Oke, untuk titik C aksen, ya, sama dengan K dikali X dikurang A, ditambah dengan A, K Y min B, tambah B. Sama dengan K-nya minus 2, ya, dikali X dikurang A, X untuk C adalah 4, Y-nya adalah 3, 4 dikurang A, A-nya 3, ya, K-nya minus 2, kali Y kurang B, B-nya 2, tambah 2. Maka kita dapat min 2 kali 1, min 2, tambah 3,
min 2 kali 1 min 2 tambah 2. Jadi kita dapatkan koordinatnya adalah 1,0 gitu ya. Untuk D aksen sama dengan, kita ulang, K kali X kurang A ditambah A, K kali Y kurang B tambah B. Kita dapatkan K-nya min 2. Untuk titik D, X dan Y-nya adalah 3 sama 3, sama ya. Jadi 3 dikurang A, A-nya 3. Ditambah dengan 3, K-nya min 2. 3 dikurang B, B-nya adalah 2. Ditambah dengan B-nya lagi adalah 2. Ya, ini A sama B-nya ada di sini ya. Maka kita dapatkan min 2 kali 0 adalah 0 tambah 3, 3, min 2 kali 1 min 2 tambah 2, 0. Ya. Nah, ini kita dapatkan titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksennya. Oke, kalau kita mau menggambar ya di sistem koordinat kartesius, ya, kita akan dapatkan begini gambarnya. Saya hapus ya. Oke, ini gambarnya ya. Saya tetap gambarnya saya campur aja lah ya, biar jelas titiknya. Jadi ini titik pusat A-nya, ya. Titik pusat A-nya, A sama aksen sama ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kalau dilatasi faktor skala minus 2, maka benda akan diperbesar sebanyak 2 kali. Tetapi arahnya berbeda. Jadi maksudnya begini, arahnya berbeda. Jadi kalau pusatnya di A, bangunnya tersebut kan dia membesar ke kanan atas. Ya kan? Tetapi karena diperbesar dengan faktor skala minus, maka benda akan diperbesar ke arah berlawanan. Ke sana. Oke. Jadi bangunnya kita dapat begitu. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasannya. Oke. Untuk faktor dilatasi, materi saya sampai di sini. Mudah-mudahan materi ini dapat membantu Anda untuk lebih memahami pelajaran di sekolah. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan video berikutnya.